Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini ialah dicoba, digoda, atau diuji. Dicoba, digoda, ataukah diuji. Kemarin ada respon di Facebook, wah ini tema menarik katanya gitu ya, dia mau ikut dari luar kota. Biasanya keluarga itu dulu ada di Halmahera Utara, katanya setia mengikuti khotbah-khotbah dari Klaten. Padahal dia Halmahera Utara di daerah Sofifi di sana gitu ya. Dan sudah pindah ke kota lain, tapi tetap mengikuti live streaming dari Klaten. Jadi bersyukurlah kita walaupun terbatas, peralatan kita terbatas, tapi ternyata ada banyak orang menikmati. Nah, kita akan membaca firman Tuhan dari 3 ayat. Pertama dari Matius pasal 26 ayat 41, kemudian Kejadian 4 ayat 7, lalu 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12. Isinya semua sama. Dari Matius pasal 26 ayat 20 atau ayat 41 bicara pencobaan, lalu Kejadian 4 ayat 7 bicara tentang godaan, dan dari 1 Petrus 4 ayat 2 bicara tentang 12 bicara tentang ujian. Saya bacakan untuk kita. Yang pertama, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jaga supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian yang kedua dari Kejadian 4 ayat yang ke-7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. 1 Petrus 4 ayat 12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Bapak Ibu, dari ketiga ayat ini kita menemukan 3 kata yang sudah akrab di telinga kita, yang berhubungan dengan tantangan dan kesulitan di dalam hidup kita sehari-hari, yaitu pencobaan, godaan, dan ujian. Ketiganya mirip, ketiganya berasal dari akar kata yang sama di dalam bahasa Yunani, yaitu peirasmos. Ya, peirasmos itulah yang kemudian ada yang diterjemahkan kepada pencobaan, ada yang diterjemahkan kepada godaan, ada yang terjemahkan kepada ujian. Ya, dalam bahasa Inggris itu temptation, trial, dan testing. Nah, kita akan melihat satu persatu, apa itu pencobaan, apa itu godaan, apa itu ujian, lalu bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita meresponnya. Nah, yang pertama pencobaan, temptation. Doa kita kan selalu, hampir tiap minggu ya orang berdoa, tiap ibadah. Janganlah membawa kami kepada pencobaan. Jangan bawa kami kepada pencobaan. Itu di gereja-gereja Protestan tiap minggu selalu bacakan doa Bapa kami. Dan salah satu isinya, jangan bawa kepada pencobaan. Saudara-saudara sekalian, apa itu pencobaan? Pencobaan ialah dorongan untuk melakukan sesuatu yang salah, dorongan untuk berbuat dosa. Jadi kalau kita merasakan di hati kita, di pikiran kita, kita menjadi ragu-ragu, mau pilih ini atau itu, lalu kita didorong untuk memilih yang salah, didorong untuk berbuat dosa, itu berarti kita dicoba.
Nah, biasanya itu muncul dari situasi sulit. Kalau kita menghadapi situasi yang sulit, kita menderita, kita sengsara, kita kesulitan untuk cari uang, kesulitan untuk sembuh, kita kehilangan orang yang kita kasihi, atau kita kena bujuk rayu daripada iblis. Lalu kita pilih yang salah. Nah, itu namanya pencobaan. Ayub dicobai pakai sengsara. Ya, next. Ayub tahu ceritanya ya, itu dicoba pakai sengsara. Yesus dicoba oleh iblis langsung melalui iming-iming macam-macam. Jadi pencobaan saudara-saudara, temptation, ya balik ke depannya, ya. Temptation itu terjadi karena adanya konflik antara keinginan jangka pendek dengan tujuan jangka panjang. Paham ya? Ada keinginan mau pilih kepentingan jangka pendek, ataukah tujuan jangka panjang bahkan tujuan kekal. Saya kasih contoh begini. Ternyata saudara-saudara, ada jemaat kita yang, maaf ya kalau dengar, kalau dilihat di YouTube atau dengar langsung saya ini. Tapi saya membicara contoh. Mudah-mudahan tidak marah, tidak tersinggung sama saya. Cuma saya sedih saudara mendengar cerita itu. Jadi ada yang mengalami kesulitan keuangan. Usahanya hancur, habis, nol, bahkan minus. Lalu berdoa, Pak Yairus sudah datang mendoakan, tapi tidak ada pertolongan. Lalu teman-teman akrabnya, teman-teman sepermainan, teman-teman sehari-hari ngajari supaya pergi ke simbah. Udah tahu mbah siapa itu? Bahkan bukan jadi mbah satu orang di Klaten sini, bahkan pergi sampai sana, sampai jauh ke Jawa Timur sana. Tahu maksud saya? Ke sebuah gunung. Gunung apa itu? Nah. Kok tahu tuh ya? Ngelakoni apa? Ternyata itu terjadi di GIA Klaten. Nangis enggak saudara pendetamu kayak begitu dengarnya? Di sini sembayangnya tenan-tenanan. Biar engkau dijaga dari hari ini sampai kepada kekekalan. Amin. Tapi kesulitan keuangan. Ada orang yang karena sakit, ada orang yang karena dibujuk rayu oleh setan. Ada orang yang betul-betul memang menderita, betul menderita, sengsara, susah hidupnya, susah keuangannya. Lalu, maaf Pak, lah kamu pergi ke sana? Iya, lah ikut. Ya kulit-kulitnya. Tapi katanya saya dengar saudara, saya nggak tahu benar apa enggak. Kalau sampai orang berhasil dapatkan di gunung sana itu, ada yang berhasil ya? Dengar-dengar ada yang berhasil kan? Tiba-tiba, itu apa? Langsung bangkit, langsung mumbul. Wih, kumpullah, rumahnya tambah, mobilnya tambah, apa tambah. Ada yang tambah, istrinya tambah, ada yang suami yang tambah gitu kan. Tambahlah semua. Konon katanya mereka dapat itu aslinya jatah cucu dan buyutnya sudah diambil duluan. Sehingga besok cucunya enggak dapat apa-apa. Karena sudah diambil opanya, engkongnya duluan. Jatah mereka di dalam alam ini yang Tuhan sudah sediakan aslinya, Tuhan sudah sediakan di alam semesta ini, ya tanah sudah menumbuhkan padi, menumbuhkan pohon, buah-buahan segala macam, lalu alam sudah disediakan Tuhan untuk memberkati, semua sudah diberkati, tapi karena ada orang yang pikirannya cetek saudara-saudara, jangka pendek, kemudian jatuh dalam pencobaan, jatuh dalam bujuk rayu daripada keinginan, bujuk rayu daripada si iblis, sampai jatah cucu
dan buyutnya pun diambil. Tidak peduli apakah besok cucunya bisa bangkit atau kere. Makanya sate kere, bukan sate Pak Kere, bukan. Tapi sate kere betul. Karena apa? Sudah diambil oleh orang yang rakus. Orang yang pikirannya jangka pendek. Orang yang pikirannya cetek itu yang cuma mikiri sekarang ini. Bagaimana keluar dari kesulitan, bagaimana keluar dari kesengsaraan, lalu apapun dikerjakan termasuk mengikuti bujuk rayu. Dan itulah artinya jatuh ke dalam pencobaan. Tujuan jangka panjang diabaikan demi supaya kesengsaraan, kesulitan, penderitaan sekarang ini itu diabaikan. Jadi saudara-saudara sekalian, tujuan utama pencobaan ialah supaya kita melanggar aturan moral atau hukum Tuhan. Atau membuat kita menjadi tidak sabar, tidak tekun, tidak mempertahankan nilai-nilai Kristiani di dalam kita, tidak mempertahankan hati nurani yang murni, tidak mempertahankan moral kita, tidak mempertahankan iman kepada Tuhan untuk perjalanan yang panjang. Lah kita di dunia ini kan bukan cuma diri kita mungkin paling 70-80 tahun. Lah anak kita, cucu kita, kalau Yesus belum datang. Lah terus ya mungkin kita nggak tahu, kita sudah nggak tahu kita ada di mana. Kecuali saudara percaya Yesus, saudara ada di sorga, amin. Tapi misalnya ke gereja tapi nggak pernah percaya Yesus, lampuh kemana aku nggak ngerti. Lalu yang tinggal di bumi ini jatahnya apa? Wong kamu sudah ngabisi. Jadi saudara-saudara yang pergi gitu-gitu demi supaya jualanmu, daganganmu laris, tokomu laris, hidupmu mapan, hidupmu kepenak di dunia ini, itu jatah anakmu, jatah cucumu, jatah buyutmu kamu ambil, dosamu tambah-tambah. Sudah enggak tahan menderita, enggak tahan kesulitan, enggak tahan sengsara, masih juga nyusahin orang. Hidupmu itu jadi apa tuh yo? Hidup kok cuma demi supaya kepenak itu bagaimana sih? Maaf ya, saya ngomong keras gini ya. Saya ngertinya itu jemaat itu baik-baik semua, rohani semua, takut Tuhan semua. Ternyata enggak. Udah tak khotbahi dari tahun 91. Apa yo saya khotbah terus sia-sia apa piye to yo? Lah aku nak khotbah kuwi persiapan tenanan, sembayangnya tenanan, belajarnya tenanan, nyampaikannya tenanan. Loh kok jemaatnya itu cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ketika timbul kesulitan, timbul masalah, ada sakit penyakit, ada segala sesuatu yang menimpa, yang membuat dia susah, membuat dia sengsara. Lah kok mengabaikan tujuan jangka panjang Tuhan dalam hidupnya. Lebih baik sengsara di bumi ini daripada batal masuk surga, amin. Oh, gak ada yang jawab. Lebih baik sukses di bumi, bahagia di bumi, sukses, sehat, kaya raya, lalu masuk surga, amin. Wah banter kuy, ngerti aku, ngerti aku, aslinya begitu. Oh foto pak ikut Tuhan kok sengsara. Nah, nanti lihat gunanya sengsaranya itu apa nanti belakang pelan-pelan. Tapi maksud saya Bapak Ibu janganlah tergoda untuk mengutamakan tujuan pendek dibanding tujuan jangka panjang. Perjalananmu itu masih jauh. Bukan cuma perjalananmu tapi anakmu tapi cucumu. Jadi hiduplah dengan Tuhan, amin. Oh separuh, ya wes ayo aku tak mandek wes. Terus ke apa toh? Teruskan. Oh, aku diganggu sama AC ini ya. Lalu dingin. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu tujuan daripada pencobaan itu untuk menjatuhkan. Dan Paulus ingatkan, barang siapa berpikir bahwa dia teguh berdiri, hati-hati. Justru yang anggap dia, wah aku popo, aku nggak pernah tergoda, aku teguh Pak. Tapi Paulus berkata, barang siapa menganggap bahwa dia teguh berdiri, hati-hati. Karena apa? Iblis itu kan undur sebentar, Yesus saja diincar terus. Dia coba Yesus 3 kali. Yesus berkata, minggat kau gitu.
minggir. Lalu undur untuk mencari waktu yang tepat. Jadi saben dino kita itu diincar loh saudara. Pokoknya begitu kita digoda untuk tidak mengingat firman, tidak mempertimbangkan masa depan kita, tidak mempertimbangkan perjalanan hidup kita di dalam Tuhan, kita hanya mau yang pendek-pendek, kita hanya mau, pokoknya apapun resikonya, mau mengabaikan firman, mau mengabaikan moral, mau mengabaikan segala macam yang indah-indah itu, begitu kita jatuh, itu namanya pencobaan. Nah, orang yang menghadapi kesulitan, penderitaan, misalnya masalah keuangan itu tadi, tekanan di tempat kerja. Karena ada yang di tempat kerja pusing dia, mumet, bosnya galak, bosnya nggak punya peri kemanusiaan, ngomongnya parah, ngamuk aja kerjanya tiap hari. Karyawan yang di situ betah nggak? Bapak Ibu yang bos-bos itu karyawanmu dong, bos seneni terus saben dino, betah nggak? Pasti enggak. Tapi karyawan yang mengalami gitu terus bagaimana? Sengsara kan? Konflik hubungan antar teman, hubungan suami istri, dan sebagainya itu. Lalu tidak sabar, tidak tekun, tidak lagi berserah kepada Tuhan, itu berarti kita sudah jatuh ke dalam pencobaan. Siapa di sini yang sedang jatuh pencobaan? Ayo. Loh terus piye toh Pak? Emangnya Bapak enggak doakan sing api-api untuk kami tuh? Loh saya doakan. Tuhan berkati semua, angkat ekonominya semua, anak-anaknya terlindungi, masa depan anak cerah. Kalau saya doa itu kan masa depan yang cerah, gilang gemilang, penuh harapan. Enggak pernah saya berkata, Tuhan bikinlah orang ini sengsara. Pernah saudara dengar saya doa begitu? Biarlah sakit penyakit menimpa, biarlah penderitaan menjadi bagian hidupnya. Pernah? Ya enggak. Tapi kalau ternyata terjadi, nah terus bagaimana? Nah orang yang mudah jatuh ke dalam pencobaan biasanya itu orang yang impulsif. Tahu impulsif? Spontan, cepet-cepetan. Begitu ada terjadi langsung respon. Itu impulsif gitu ya. Lalu tidak bisa mengendalikan diri. Orang yang susah mengendalikan diri, susah mengendalikan keinginan, susah mengendalikan emosi, susah mengendalikan kemauannya. Yang impulsif itu tadi, yang spontan, yang cepat sekali reaktif, begitu nggak senang langsung murup begitu. Jadi kalau saudara misalnya ada apa salah sedikit langsung melotot gitu, baiki gampang jatuh di pencobaan ini. Tapi sebaliknya orang yang kalem, yang tenang, yang lambat, kelihatannya lambat, melakukannya kayak kura-kura. Jengkel ke ya, ini orang melakukannya kayak kura-kura, lelat, kayak tumo katok gitu kan. Ada yang bilang begitu ya, nah, lelat. Biasanya malah susah jatuh dalam pencobaan. Tapi orang yang sacet, lah itu justru gampang jatuh dalam pencobaan. Jadi yang diperingatkan Paulus itu, orang menganggap dirinya hebat, kuat, hati-hati. Yang impulsif itu, jadi kayak saya ini loh. Saya kan orangnya kan sanguin gitu kan. Jadi yang sanguin, yang kolerik gitu itu, yang wat gitu. Begitu ada sedikit tak. Laku malah gampang jatuh ke dalam pencobaan. Tapi yang sebaliknya, yang mikir, memutusi sesuatu, kalau kita ini yang sanguin, yang kolerik, dalam 3 menit bisa selesai. Cuma 3 menit suruh mikir 3 menit, langsung ambil keputusan. Tapi yang melankolik, yang pendiam, yang lelat kayak tumokato itu tadi, mikir itu 3 bulan baru mutusi. Keputusannya apa? Podo karo sing 3 menit. Lah. Tapi sekali lagi yang suka ngambil keputusan dalam 3 menit, laku itu justru gampang jatuh ke dalam pencobaan. Sing mikir telung sasi 3 bulan baru ambil keputusan. Nah itu justru jarang jatuh ke dalam pencobaan. Setuju? Ora? Enggak juga. Oh sing bojone sing lelat gitu ngerti aku gitu ya. Ini kan saya berkata tadi umumnya yang lebih mudah jatuh itu yang impulsif seperti itu. Nah sekarang bagaimana caranya supaya enggak jatuh dalam pencobaan? Enggak cuma jangan membawa kami ke dalam pencobaan gitu kan. Nah, doanya kan cuma begitu, jangan membawa ke pencobaan. Enggak dibawa, tapi koi lungo dewe. Waduh wae.
Doanya kan tiap gitu. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yesus tidak bawa, Yesus ini menang wae. Yo, ora tak gowo menang wae. Lah kowe lunga dhewe. Betul enggak? Kamu pergi sendiri itu gimana? Lah terus Tuhan, loh katanya jangan bawa. Lah kok kamu pergi sendiri? Lah sorok Tuhan. Susah hidupku. Sakit hatiku. Ya aku ya pergi itu Tuhan gitu. Nah tapi terus harus bagaimana? Saya beri cepat-cepatan nih saudara. Yang pertama berjaga-jaga dan berdoa. Tadi ayat kita berkata berjaga-jagalah, waspadalah, tangio gitu kan. Dan sembahyang. Supaya apa? Supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi harus selalu waspada. Iki bujuk rayu jangka pendek apa jangka panjang? Dari Tuhan apa dari hantu gitu kan? Dari situasi sulit, dari penderitaan, dari itu yang membujuk aku, ataukah memang Tuhan sedang rancang? Loh itu harus waspada betul itu. Lalu berdoa, Tuhan jagai hatiku, jagai pikiranku, jagai kelakuanku, jagai saat aku ambil keputusan. Berjaga-jaga dan berdoa. Yang kedua, tetap bahagia. Walau kesulitan datang, walau kesengsaraan datang, walau penderitaan menimpa, tetap happy, amin. Yakobus 1 ayat 2 dan 3 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ternyata ada yang sudah jatuh ya. Jatuh apa diperhadapkan ya? Pergumulannya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bahasa Jawanya etok-etoke bungai. Pura-pura bersuka cita. Itu terjemahan lainnya. Jadi walaupun susah hatinya, walaupun berat jalan hidupnya, tapi etok-etoke bahagia. Amin. Walaupun sananya remuk redam, tapi mukanya tetap senyum. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah dia, bergandeng tangan semua. Amin. Sananya remuk, tapi sini suruh senyum. Bagaimana itu? Lalu etok-etok ya tak? Boleh etok-etok Boleh munafik itu Pak. Lain di bibir, lain di hati. Tapi ayatnya bilang begini, anggaplah. Pura-pura, gitu loh saudara. Tapi kalau kita tersenyum, ada pengaruhnya enggak? Walaupun masih remuk redam di sana, susah di sana, luka, kecewa, tapi begitu kita senyum yang dipaksakan, senyum terpaksa. Ada hasilnya enggak? Halo? Tanya Pak dokter. Begitu senyum, ini kan pipinya ini diperbaharui. Ada yang berkata, Pak Yerus kok ketok aneh, tetap nom ya. Umurmu piro Pak? Nom ya, apalagi gayanya begini ta? Ketok nom toh, ketok nom. Nah, gitu ya. Rahasianya apa toh Pak? Jadi kalau saya di kampus itu teman-teman dosen, Pak ya urus toh Pak sampai Bapak nanti bisa lektor kepala. Dari lektor kepala itu ke profesor gitu ya. Lah wis tua saya berkata. Loh masih bisa toh emangnya umur Bapak piro? Wis usia pensiun. Kejar-kejar juga. Jadi tempo hari saya mau kejar saudara, saya sudah sedang nulis, baru dapat setengah. Baru dapat setengah, tahu-tahu ibu nggak ada. Tak mengke, tak teke sampai hari ini nggak senggol itu. Jadi pikir saya sudah saya mau tulis, saya masukkan ke jurnal supaya saya bisa ngurus lektor kepala. Tuh, lektor kepala itu selangkah lagi sudah profesor saudara-saudara ya. Lah tapi ibu nggak ada terus bubarlah semua sampai hari ini orang pingin demek kui naskah itu.
Untung saudara masih dengar khotbah-khotbah saya yang baru-baru. Kalau misalnya bleret, enggak mau khotbah lagi, begitu kira-kira piye coba ya toh? Nah, waktu teman-teman yang di hari Selasa, hari Rabu kalau datang ke sini, tiap kali datang dengan semangat. Wih, begitu diungkapkan, oh no salahnya di sini. Bapak kok tahu tuh ya gitu ya. Nah, masih semangat mereka. Tak kira mereteli, masih tambah semangat. Sing mereteli kimboh aku kurang ngerti. Ada 1-2 mereteli, tapi masih ada yang semangat untuk belajar berkhotbah. Karena ada banyak hal tiap kali muncul, saya koreksi, saya arahkan, saya beri masukan. Mereka, loh kok iso yo Pak, yo mikir, lah aku baru ngerti yo, Mbak Ruth gitu. Lah aku baru ngerti yo Pak, lah aku baru ngerti yo Pak. Agak kerungu iki aku Pak, yang lain agak kerungu ini. Untung saya masih semangat, kalau misalnya saya mau bleret itu jatuh pencobaan, saya nggak mau apa-apa lagi, kan repot. Jadi anggaplah sebagai sesuatu yang membahagiakan itu kalau ada pencobaan. Eto embungahi, pura-pura sukacita, ora apa-apa, Tuhan tidak marah. Karena walaupun pura-pura begitu kita senyum, nah di sini otot-ototnya baru semua, makanya muda kayak saya ini. Ada yang mau daftar? Ojo. Dan itu mempengaruhi batiniah kita sehingga tetap bersukacita, saudara-saudara ya. Jadi kalaupun ada godaan, pencobaan, kesulitan, tantangan, sakit penyakit, keluarganya berantem terus. Uangnya orang dibalik ke uang, dimakan sama orang. Anggaplah itu sebagai anggap toh, cuma anggap. Tenanane ora, cuma anggap toh, eto. Setuju? Setuju ya? Loh ayatnya bilang gitu loh saudara ya. Ikan begitu toh, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Pura-pura bahagia. Eto-etoe bahagia. Amin. Nanti praktek no dewe. Aku rak ngerti. Yang ketiga, mengetahui bahwa pencobaan itu kecil dan akan ada jalan keluar. Amin. Ini ayat terkenal ini. 1 Korintus 10:13, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan luar biasa. Oh biasa. Jadi walaupun sini metenteng, sini sudah naik darah, sudah itu sudah cekot itu, tapi yang kamu alami itu masih biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Begitu ada batasnya, nah turun tangan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberi kepadamu jalan keluar. Akhirnya ada juga jalan keluar. Sehingga kamu cakap atau dapat menanggungnya. Jadi kalau ada pencobaan datang jangan panik. Tadi gua udah diajak nyanyi dah. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu, itu dari ayat ini. Kemarin ada sementara kami latihan, kemudian ada YouTube dari sini, waktu dicoba latihan, ada yang bilang, Pak, itu kecepatan, sengojo aku yang nyuruh, saya bilang gitu. Oh ya wes, harusnya kan, tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia, kabarnya kapan gitu ya tah, biasanya kan gitu ya. Tapi saya suruh saatnya. Oh, tadi Karmel main drum juga kan, main drumnya beda. Sayangnya singernya orang melu choir. Tadi choirnya piye itu dia? Singernya tadi ikut enggak toh? Saatnya. Terus soalnya Mas Anang gitu kan. Kan tiba nanti kau lihat pelangi kasihnya. Lo lagunya kayak ngono kok. Harus untuk firman itu harusnya ya kalem gitu loh Pak. Ya enggak selalu gitu kan. Nah itu kan mendukung ayat kita ini. Pada waktu kamu dicobai, dia akan memberikan jalan keluar supaya kamu cakap menanggungnya. Yang keempat, selalu berpikir positif.
dan berupaya mengambil pelajaran dari setiap kesulitan dan penderitaan yang ada. Next ya. Jadi selalu berpikir positif. Danis, yuk. Nah, Tuti. Nah. Jadi kalau ada masalah, apik gue, amin. Halo, duitmu ora dibayar uang, apik gue, amin. Halo, amin. Ora setuju, ngerti, gegem gitu. Apa kemarin namanya? Bilang Michelle? Coba kan monyet, monkey trap itu. Utangnya orang, sekali terus. Sengtoro tenan gue. Tuhan berkata, yo no bahaya, culno, ora iso. Culno, ora iso. Bukan utangnya diculno, tapi hatimu itu loh, sing ini loh. Ada kok, begitu selesai cul. Michelle khotbah, minggu berikutnya saya khotbah, langsung ada seorang ibu, Pak. Begitu ngini, yang nggak disangka, sudah diculuk kayak gitu, sing diculuk kayak malah teko. Urung kakap Pak, baru teri, tapi terbukti. Amin. Tahu maksudku nggak toh? Aku itu ngomong sesuatu yang ngawang-ngawang, saudara ngerti nggak toh? Apa tak cetak ke? Orang usah ya toh? Jadi ibu itu ngalami begitu, tadinya kan dicekeli terus toh. Ki kudu bayar, ki urung bayar, ki lali mungkin. Tuhan tolonglah gerakkan hati orang itu. Sini nih orang iso lepas. Padana. Orang iso melepas. Akhirnya menderita gitu kan, duka ya toh. Nah, begitu dia rela berkata, ya wis karepmu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Gitu loh saudara gitu ya toh. Suka-sukamu Tuhan gitu. Begitu tek, langsung orang kirim. Ya wis tak bayar. Lo ora ditagih lo saudara. Makin saudara nagih, makin ora dibayar. Amin. Nek cul kena wae, nah nanti malah balik. Amin. Nah, gue banter. Yang pertanyaan pertama tadi enggak. Kok amin nopo tuh yo? Hah? Iki Pak Yurus kok ngerti-ngerti bentuk masalah jemaat, ngerti ya aku. Tapi kalau merasa situasinya sulit begitu, berpikirlah positif. Nggak tahu orang sini, positif apa positif? Mudeng apa mubeng? Mudeng. Setuju orang setuju? Bingung apa? Mbah gitu. Jadi kalau kita nyekeli, Tuhan tidak bekerja. Karena kita turun tangan. Begitu kita, yos Tuhan karepmu angkat tangan, culno. Makanan monyet tadi yang di dalam lubang kecil itu, lepas no. Malah Tuhan turun tangan, amin. Pasti banter, ayo pasti banter. Yang kelima, cari dukungan dari keluarga, dari teman, dari saudara seiman, dari komunitas. Rajinlah pergi ke persekutuan doa Merapi. Rajinlah pergi ke persekutuan doa bypass. Rajinlah pergi ke Permata, rajinlah pergi ke PWK, rajinlah pergi ke PPK, rajin pergi ke PBK, di situ hatimu akan dihibur, amin. Nah. Jadi nak terpuruk menunggu, makin terpuruk makin gini, makin terpuruk makin gini. Coba ketemu saudara seiman. Saudara seiman itu, wah, puji Tuhan, haleluya gitu kan. Semua puji Tuhan, haleluya. Hatimu seneng. Makin sembunyi di rumah, punggungmu makin bungkuk. Ngopo toh Pak kok Selasa PWK, Selasa berikutnya PPK, Jumat ku ono persekutuan kok gereja kok itu toh Pak kok sibuk men to yo. Lo Klaten itu belum terlalu sibuk gereja liyo ku saben dino urusan di gereja. Tapi orang berpikir seminggu sekali cukup. Seminggu sekali langsung lurus terus blok. Orang toleh kiri, orang toleh kanan mau pulang terus mecucu, datang mecucu, pulang mecucu. Ngopo tuh yo? Lah kok ketemu temen nanti hatimu seneng. Makin banyak ketemu temen, tapi jangan cerita-cerita. Ojo cerita yo, masalahku yo. Kita berdua saja. Terus ketemu meneh, ojo cerita yo. Lah, kabeh wong ceritanya. Jangan cerita dewe.
Enggak usah dengan lihat wajah orang itu kita sudah bahagia. Aku iki kadang-kadang dibikin rebutan sama Merapi sama PD, bypass. Wah, nanggur sudah. Bapak, lu ngondi. Kadang-kadang saya pilih sana, sananya Mary. Aku ngerti sana merengut. Begitu aku ke sana si Jini, itu bapak itu tak bagi awakku apa ya. Nah, jadi saya harus ke sana, harus ke sana kemari gitu ya. Kemarin Merapi datang, aku datang itu bahagia enggak toh? Nah, enggak bahagia saya sebenarnya aku orang mangkat loh. Bahagia toh? Nah. Oke. Nah, yang kedua tadi godaan. Tadi pencobaan selesai. Pencobaan setengah jam, godaan setengah jam, ujian setengah jam. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Godaan. Trial bahasa Inggrisnya. Tadi kata aslinya tetap peirasmos. Trial. Bisa dari Tuhan, bisa dari iblis. Kalau dari Tuhan bertujuan untuk menguji daya tahan. Ya, menguji daya tahan. Saat kita menghadapi kesulitan, menguji memperkuat iman serta mendorong ketekunan. Itu maksudnya. Jadi kalau ada ujian, itu agak mirip-mirip saudara, cuma yang tadi kan dari situasi sulit. Kalau ini dari iblis aslinya, tapi kadang-kadang Tuhan juga ikut digoda. Di Alkitab itu misalnya Daud pernah digoda untuk hitung tentara. Itu dua ayat yang enggak berbeda. Di Samuel berkata Tuhan yang membujuk Daud. Tapi di Tawarik berkata iblis yang membujuk Daud. Kalau enggak percaya golek dewe nanti ayatnya. Itu kalau saya mengajar itu saya bandingkan itu siswa misalnya bingung. Sing bener sing ngendi to, Pak? Yang satu berkata Tuhan yang membujuk, yang merayu, menggoda. Yang ayat lain itu kisahnya sama. Daud disuruh ngitung tentara. Lalu akhirnya hitung tenan. Gara-gara hitung tenan, Tuhan marah. Lalu dibasmi tentara Israel. Ribuan mati. Dan kemudian saudara-saudara sekalian, Daud minta ampun. Lalu Tuhan berkata, mau pilih mana? Kowe turun dari tahtamu, atau rakyat kamu yang dihukum, bukan turun dari tahta, kamu yang dihukum, atau rakyat yang tambah banyak yang mati. Wah, dia beli tanah itu nanti baca sendiri gitu ya. Yang intinya kita ialah bahwa Tuhan yang menguji atau menggoda atau iblis yang menggoda. Nah, itu PR saudara nanti. Yang bingung ketemu saya. Kalau enggak bingung ya sudah. Nah kalau itu dari Tuhan itu ialah supaya daya tahan kita tambah mantap. Kemudian iman kita tambah kuat. Nah kalau itu dari iblis berupa rayuan untuk berbuat salah, berbuat dosa, melakukan sesuatu yang salah yang tidak baik, tujuannya menjatuhkan. Kalau itu dari Tuhan, tujuannya ialah memperkuat iman kita. Tapi kalau dari setan, itu akan menjatuhkan kita. Kita dirayu, kita digoda, kita dibujuk-bujuk, kita didorong-dorong. Nah bentuk godaan dalam hidup sehari-hari itu apa? Misalnya, sehari-hari, godaan untuk makan berlebihan meski sedang diet. Sudah bawa Magicom kemana-mana, aku cerita rahasia ya, boleh ya? Ini kemarin saya jatuh dalam pencobaan nih, godaan ini. Makan siang, anak-anak, Ivana ngurus itu. Papa makan apa? Ya terserah. Apa beli sana ya Pak ya? Ya terserah. Barkelingan. Lah bagaimana kalau tadi malam kebetulan itu ada jemaat kita baru pulang dari baru datang dari NTT, terima kasih ya. Saya dibawa CI, tahu CI? Ora ngerti deso tenan. Tahu CI? Tahu ya? CI tahu? Tahu ya? Makanan NTT itu loh.
Wah, bahannya haram-haram itulah kira-kira gitu ya. Nah itu tak panasi, iya gitu anak-anak. Oke ya boleh. Lah kok manasi kui? Oke. Potong-potong panasi, potong-potong taruh di meja. Porsinya aku biasanya sudah mau mengurangi ini. Jadi saya diketati anak-anak. Isuk nggak boleh minum apa kecuali air jeruk. Jadi tiap hari mereka beli lemon itu, nggak boleh lemon campur apa, Bu. Pokoknya sebelum masuk makan apa-apa, minum jeruk dulu, minum lemon dulu. Ya harus gelek-gelek. Gitu ya kalau itu. Nah, tapi makan siang saudara, lala kok aku digoda. Cepake sing porsinya luweh dari biasanya. Luweh iki ora akeh sithik. Jadi katakan biasanya 1 porsi, dia sediakan 1,5. Dengan keyakinan bahwa Pak Pendeta ini tidak akan tergoda. Ternyata aromanya itu aroma kupang betul. Dibakar pakai kayu gitu kan. Aromanya tuh. Loh saya pernah makan itu di Bali, di Surabaya. Lain yang dari kupang itu loh saudara ya. Beda. Jadi aromanya itu sambil si Arthur kuwi nggoda aku. Udah sambil mopok cucu sambil terus. Lah susi kok entek ya. Bablas ya. Lah Michelle teko. Hah? Dihabisi. Lho lah salah sapa cepake ya ta? Salah sing nyepake apa sing habisi ayo? Aku jatuh dalam pencobaan, betul itu dalam godaan itu. Habis, ini hasilnya. Jadi seringkali kita diet kelihatannya, tapi begitu digoda, lali saya ya kali ini, lupakan dulu dietnya ya, amin. Nah, begitu loh saudara yang jatuh godaan itu. Lalu keinginan untuk beli barang yang mahal, walaupun tidak perlu, tidak butuh. Tahu-tahu peralatan dapur nambah, tahu-tahu bikin kue nambah, tahu-tahu bikin, ibu-ibu biasanya beli apa tah? Sing nambah-nambah numpuk-numpuk di dapur itu apa? Panci, oh panci bilangnya, pakai enggak? Tahu-tahu ada panci presto, tahu-tahu ada apa? Pakai enggak? Enggak. Digoda tah? Nah. Lalu dorongan untuk bohong supaya enggak muncul masalah. Kamu berbuat ini, orang tenan asli. Padahal dalam hatinya, iya wae, orang seneng. Aku sedang berhadapan sama orang ini. Sini berkata, ngaku, menang wae. Pernah ngalami gitu? Manggut ya. Sering ya? Orang kecil-kecil lah, penagih hutang datang, tak. Siapa gue? Penagih hutang. Hilang, mama nggak ada. Anaknya polos, bilangnya mama nggak ada. Lah bilangnya kapan? Entus wae, baru aja. Berarti kan ada toh. Nah, kita bohong supaya terhindar dari masalah. Dorongan untuk korupsi karena ada kesempatan. Wah, apik ya, amin. Korupsi suap, KKN. Korupsi, kolusi kerjasama sama orang, kong kali kong, bisik-bisik sama orang, dan nepotisme, ngajai anaknya. Apik ya? KKN aslinya apik ya? Lo nguntungkan teman-teman, nguntungkan anak, oh, ya toh? Bahwa ya jadi sugih, oh, amin. Lagi godaan itu. Dudu barangmu kok, budu jatahmu, dudu duitmu kok jigo. Apalagi dorongan untuk berbuat curang dalam bisnis. Minyak. Apa? Minyak kita. Ngakunya 1 liter. Jebule aslinya ternyata cuma 750 mili. Nah sing 220 mili mana? Dikemas lagi, entoke piro. Keuntungan dari situ dibanding keuntungan dari yang sini lebih banyak sana. Apik ya? Kaya ya? Boleh ya? Ayo tiru ya. Boleh ya niru gitu ya? Jual duku di pasar. Itu timbangannya ditekan sedikit.
Karena apa? Warna jempol sama warna duku hampir sama. Jadi tidaklah itu timbangannya. 1 kilo, padahal yang 1 kilo itu udah plus jempol. Jempol yang berat. Beratnya tekan gitu. Udah 1 kilo sudah timbang di sana. Cuma setengah kilo. Setengah udah sampai. Pokoknya kelong gitu kan, berkurang. Apalagi keinginan untuk malas-malasan. Malas, gah. Ayo, alah malas aku, alah gah aku. Lalu desire, hasrat, keinginan yang menggebu-gebu. Nah sudah pingin, harus. Ada orang bermasalah, kudu diparani. Nek enggak diparani, enggak diberes-beresi. Wah ini, harus selesaikan sekarang. Lah ya nanti toh yo, yang impulsif tadi itu loh. Ada yang gitu kan? Harus setengah. Itu hasratnya menggebu-gebu. Semangatnya tinggi sekali. Lah ya kalem sek toh yo. Kalem mikir itu hubungkan ini ke sini, berpikirnya itu komprehensif, berpikirnya itu ini kalau aku lakukan ini kaitannya ke sini apa, pengaruhnya apa. Jangan cepet-cepetan, jangan menggebu-gebu. Nah itu, kalau Kain itu digoda dosa tadi ayatnya. Dosa ngintip di depan pintu. Apa kamu gak bisa berkuasa toh kata Tuhan. Nek kamu gak bisa menguasai dosa itu, mukamu tetap muram, bahaya loh. Kamu harus berkuasa kata Tuhan, sudah diingatkan. Ora urusan. Dek, lu ngepadang yo, adik seneng, aku dijain kohku, kakakku, abangku, ayo jalan. Tengah jalan, kau maju sek dek, kamu di duluan. Ya, dari belakang, tok. Tahu akibatnya ya? Tuhan berkata, usir. Dan semua kalau ketemu kamu akan dibalas 7 kali lipat dari apa yang kamu lakukan kepada Habel. Kejadian 4 ayat 7 tadi, dosa mengintip di depan pintu Kain. Menggoda. Yang gak bisa berkuasa, kalahlah dia. Iblis menanamkan hasrat yang menggebu-gebu di hati Kain untuk membunuh adiknya. Kain sebenarnya mampu, karena Tuhan sudah berkata kamu harus berkuasa. Taklukkan itu keinginan itu. Karena dosa itu sudah ngincar kamu. Tuhan tidak berkata kamu tenang, menang, diam, tak usir dosanya. Enggak. Tuhan berkata kamu yang harus menaklukkannya. Tapi dia enggak mau, akibatnya hancurlah dia. Nah jadi saudara-saudara, bagaimana cara menghadapi godaan? Caranya ialah kuasai, tolak, hindari, lawan, kendalikan diri, pegang prinsip moral yang tinggi. Kalau hatimu kecil, moralmu enggak punya, alah bohong sedikit orang apa-apa, alah korupsi sedikit enggak apa-apa, alah ngapusi sedikit enggak apa-apa, alah itu moralmu enggak dijaga, itu gampang jatuh dalam godaan. Dalam bisnis, dalam pergaulan sehari-hari, dalam apa-apa itu, begitu kita punya moral yang rendah, nafsu yang rendah seperti si Esau, habis. Jangan dikira Tuhan itu main-main. Kemarin kami singgung sedikit, kebetulan Kristina sediakan khotbah, lalu kemarin sudah disampaikan juga di Merapi, itu saya tunjukkan di situ. Israel itu dimurkai Tuhan gara-gara apa? Tuhan sudah marah, murka, nyumpahi. Masa Tuhan nyumpahi toh? Ayatnya bilang di Ibrani 4 itu kok. Jadi Israel mati bergelimpangan di padang gurun karena apa? Disumpahi Tuhan. Jangan kira Tuhan itu apik terus, Tuhan Yesus baik gitu ya toh. Sungguh amat baik. Begitu kamu tidak jaga hatimu, tidak jaga moralmu, tidak jaga hal-hal rohani. Dimarahi, meningkat dimurkai, lama-lama disumpahi. Saudara pernah disumpahi sama Tuhan? Orang ngerti? Macam-macam sama Tuhan kayak yang disumpahi gitu. Jadi dengan Tuhan itu kita kan harus jaga hati kita, toh, jaga moral kita, jaga kekudusan kita, nilai yang tinggi, nilai kerajaan, berpikir sebagai anak-anak kerajaan.
Jangan sama dengan dunia ini loh. Dalam pergaulan, dalam bisnis, dalam apapun, dalam pacaran. Jangan sama dengan dunia ini. Harus berbeda. Sudah ya, godaan ya. Sekarang pindah ujian. Oh ternyata cuma 1/4 jam soal godaan. Ujian, tes. Siapa yang belum pernah ujian di sini? Ujian sekolah, semua ujian sekolah ya. Saya ujian sekolah itu balik-balik. Cuma ujian TK saya nggak pernah. Lo nggak pernah TK memang. SD sampai S3. Jadi S-ku berapa ya? SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Jadi S5 sudah berarti. Pasti semua kita pernah mengikuti tes. Nah, tes di dalam Tuhan itu apa? Tes di dalam Tuhan ialah situasi atau kondisi yang dirancang untuk menguji kualitas dan daya tahan. Saya ulangi lagi tadi, kalau godaan itu untuk menguji dan memperkuat iman kita, daya tahan kita, dan kualitas atau dari yang kekuatan iman kita. Daya tahan, adversity, masih ingat ya, saya mengajar tentang adversity, daya tahan kita, ditantang orang kita nggak terpengaruh, dipersulit orang kita nggak dipengaruh, ditentang atau ditantang atau apapun, dijelek-jelekan orang, dicilakai orang, kita nggak terpengaruh karena apa? Daya tahan kita sudah kuat. Nah itu tadi tujuan digoda itu ialah supaya kita punya daya tahan. Nah kemudian saudara, kita diuji untuk apa? Kita diuji supaya ngerti kualitas kita seberapa. Bisa datang dalam bentuk, seringkali itu merupakan penilaian evaluasi. Dalam bahasa Jawa terjemahannya pendadaran. Jadi pendadaran itu bukan cuma ujian skripsi, tesis atau disertasi. Ternyata hidup sehari-hari bahasa Jawanya pakai pendadaran. Jadi tiap hari kita menghadapi pendadaran. Walaupun saudara nggak kuliah, tapi dalam perjalanan bersama Tuhan ada pendadaran ternyata. Berupa apa? Ya kesulitan lagi. Tuhan menguji kita melalui macam-macam. Satu, melalui kesulitan dan tantangan. Tadi kesulitan tantangan bisa untuk pencobaan, bisa untuk godaan, tapi juga ternyata bisa untuk ujian. Ayub melalui penderitaan. Hartanya hilang. Anak-anaknya mati. Istrinya cerewet. Lalu kesehatannya hancur. Ayub 1-2. Kemudian saudara-saudara melalui perintah yang sulit. Perintahnya sulit. Abraham nunggu Ishak 25 tahun. Saurungnya sudah nunggu, pingin punya anak, tapi belum dapat anak. Lalu Tuhan berkata, nanti saya kasih anak. Tunggu, masih 25 tahun. Sudah dapat. Anak itu mulai tumbuh remaja, Tuhan berkata, sekarang sembelih anakmu. Kalau saudara digitu kan anak isiji toh. Yo, koyohong yang anak isiji. Kris. Ora usah disembelih. Kris. Jadi pendeta, kira-kira piye? Boleh? Oh, boleh katanya, boleh. Pendeta, iya pendeta sekarang itu ya toh. Tapi pendetone di pedalaman Afrika boleh? Lah, meneng ya toh. Nggak boleh toh, enggak apa-apa. Pendeta di Jawa gitu. Jadi melalui tantangan. Saya itu dikeluhi saudara sama kolektan. Sama majelis. Pak, no loh Pak, ada loh Pak. Amplop perpuluhan ki kosong. Hah? Masuk, tapi kosong. Sopo kuwi? Terus, ada loh Pak, isinya 2.000. Berarti kan pendapatannya di sebulan cuma
20.000. Ada yang pendapatannya sebulan 20.000, amin. Tak sembahyang ke biar turun. Tapi persepuluhannya 2.000. Apik ya? Ya yang penting kan amplopnya masuk toh Pak. Ada tulisan persepuluhan, isinya mau berapa kan? Ya terserah aku toh Pak. Ada yang 5.000. Kira-kira menurut saudara itu perpuluhan apa bukan? Persepuluhan bukan? Ini mesem-mesem seneng dia. Wih Bapak khotbah itu seneng aku. Bariki orang-orang sing 2.000, orang sing 5.000. Asli, amin. Oh, berarti itu bilang amin, berarti itu aku ngerti itu. Lo Abraham disuruh persembahkan anak tunggal, anak ontang anting bahasa Jawanya, ontang anting toh, anak tunggal. Abraham bilang apa? Ya. Wah kita niru Abraham. Apa? Wong suruh kasih persepuluhan yang ngelora ketulungan. Loh, persepuluhan itu berat apa ringan tuh saudara? Berat ya? Shh, orang Klaten kini jai ngomong persepuluhan ku angel mentoyo. Berat ya, betul ya? Berat ya? Kebutuhan kita banyak, betul ya? Anak kita sekolah, istri kita pingin beli panci. Betul ya? Lah ngambil bawa persepuluhan itu berat nah. Lalu diuji Tuhan, bawalah seluruhnya supaya ada persediaan makanan di rumahku. Padahal ditambahi loh, ujilah aku. Apakah aku tidak buka tingkap langit, ayo. Apakah aku tidak halu belalang pelahap, ayo. Apa orang tidak akan bilang kamu bahagia, ayo. Aku akan jagai kamu, ayo uji. Walah, aku cinta kepadamu Tuhan. Oh, kata Tuhan, cuma 2.000 kuwi piye iki. Loh aku yang ngerti, aku ngerti. Bukan apa-apa, aku tiap bulan ya kan saudara lihat, toh aku bukan pamer. Tapi aku udah dari kecil sampai hari ini. Dari saya kecil sampai hari ini, saya kuliah dulu, uang yang saya terima cuma 5.000 per bulan. 500 per sepuluhan. Pernah cuma dikirimi 3.500. 350 per sepuluhan. Kalau saya dikirimi 10.000 paling banyak selama saya kuliah, paling banyak itu kiriman 10.000. 1.000 per puluhan. Apa dikira ringan itu? Zaman itu tuh Pak. Lah zaman itu ya podo wae. Lah apa zaman sekarang? Maaf ya. Saudara tanya gajinya Pak Yerus piro toh? Ada yang tanya, katanya gajinya Pak Yerus 2 digit ya. Wah puji Tuhan kata Pak Pujo. Apa saya ya dengan ringan saja aja. Ya ada juga loh saudara, kadang-kadang hati di sini. Koyo butuh toh. Setan kui mau sing goda kui ya toh. Aku bilang ora, iki dudu duweku, iki miliknya Tuhan. Wes ya, daripada tak terus ke saudara marah sama saya. Perintah yang sulit, itu ujiannya. Mudah-mudahan saudara lulus ujian. Amin. Jadi hari ini dapat nilai minggu ini atau bulan depan dapat A semua. Amin. Amin ya. A plus. Karena perintah sulit ditaati. Lalu melalui penundaan jawaban atau penggenapan janji Allah. Tuhan berkata, ya kita berdoa, Tuhan aku dikasih ya. Ya, tak kasih. Kapan? Sesok. Israel itu di padang gurun, Tuhan sudah kan berkata, aku sediakan tanah perjanjian, Sion. Pusat penyembahan di situ. Seluruh dunia akan tunduk. Semua rumah-rumah lain akan berada di bawahnya rumah Tuhan di Sion. Ya, rumah tempat kediaman Allah itu akan berdiri tegak di atas bukit-bukit yang lain. Bukit tempat rumah Tuhan itu, Bukit Sion akan berdiri tegak di atas bukit-bukit yang lain.
itu bicara tentang penyembahan kepada Yahweh, kepada Allah. Itu akan lebih tinggi dibanding semua penyembahan-penyembahan lain. Amin. Ya ora percaya gitu. Tahu maksudku enggak sih? Penyembahan kepada Yesus Kristus itu adalah penyembahan tertinggi. Dan semua penyembahan-penyembahan yang bukan kepada Yesus akan tunduk di situ. Amin. Ini aja orang percaya, piye mau diajari. Nah, lalu Tuhan berkata, ke situlah tujuanmu. Aku bawa kamu ke situ, ke Bukit Sion itu loh saudara. Akan menjulang tinggi melebihi yang lain. Tapi kok muter 40 tahun? Sudah gitu gagal lagi. Yang masuk cuma 2. Bahkan Musa nggak berhasil. Waduh, piye ya? Jadi Musa pun tidak tahan uji. Musa aja nggak tahan uji, apalagi kita ini ya. Yang bisa tahan uji cuma Yosua dan Kaleb. Yang lain punah semua di tengah jalan. Mari berlomba saudara, lulus ujian. Yusuf harus melewati banyak penderitaan, 13 tahun lamanya. Bayangkan 13 tahun, bukan perkara cepat itu. 13 tahun, jadi masukkan sumur, dijual. Lah anak lanang kesayangan kok didol ke piye ya. Kemudian jadi pembantu, bukan pembantu aja, budak itu. Difitnah lagi, masuk penjara, dilupakan orang. 13 tahun lamanya. Tapi Yusuf lulus. Kemudian saudara melalui kekurangan dan kelimpahan. Tuhan beri mana setiap hari. Lalu Tuhan juga kadang-kadang membiarkan tidak ada air. Makanan dikasih, minumnya enggak. Susahlah Israel. Akhirnya enggak tahan uji itu. Kadang-kadang Tuhan kasih kita kelimpahan. Karena kelimpahan malah minggu dipakai piknik. Amin ya. Harusnya kan kebaktian, malah piknik. Karena apa? Duitnya oke. Nah, duit banyak itu memang bikin ciloko itu. Jadi lebih baik duitnya jangan banyak. Supaya minggu kebaktian, amin. Begitu Pak. Kemudian saudara melalui gangguan atau perlawanan dari orang lain. Daud dikejar-kejar sama Saul. Tapi lulus dia, tetap bisa jadi raja. Lalu melalui pilihan moral dan kesetiaan. Daniel dan kawan-kawan diuji mau makan makanan haram, mau tetap setia tidak sembah patung, itu bagaimana? Lulus. Tiba-tiba saya ingat, di Korea Selatan itu ada gereja namanya Tonghap. Dengan Tonghap ini kita kerjasama. Jadi kalau saya ke Korea itu biasanya dalam rangka hubungan sinode kita dengan sinode gereja itu. Tapi pernah pecah menjadi Haptong. Satunya Tonghap, lah satunya Haptong. Cuma balik tok toh. Jadi Tonghap itu kayak gereja-gereja GKI, kayak Gemit, itu kira gitu ya. Lalu Haptong itu kira-kira kayak gerejanya Stephen Tong, kira-kira begitulah bandingannya gitu ya, sesama Protestan gitu. Kenapa mereka pecah? Ya, 2 minggu lalu, minggu lalu atau 2 minggu lalu toh? Pak Yun ke sini 2 minggu lalu. Itu dari gereja Tonghap. Dia dari gereja Tonghap. Lalu pernah ada namanya Pak Jong di sini. Dia bicara tentang Injil yang lain, masih ingat? Lali, pasti lali. Ada Korea satunya pernah ke sini toh? Namanya Pak Jong. Datang pagi-pagi. Itu dari Haptong. Jadi Pak Yun dari Tonghap, lalu Pak Jong dari Haptong. Lah kenapa muncul Haptong? Itu gara-garanya begini loh saudara. Waktu Korea mengalami penderitaan oleh karena diserang oleh Cina, dijajah Cina,
itu seluruh pendeta, seluruh jemaat disuruh sembah kepada gambarnya kaisar. Saudara kalau disuruh sembah fotonya Pak Presiden, mau nggak? Nek nggak mau, disembelih. Jadi ratusan ribu orang sudah mati, dibunuh sama tentara Cina. Gara-gara tidak mau sujud. Ratusan pendeta habis. Karena nggak mau sujud. Terus piye? Ayo. Itu Tonghap sekarang jemaatnya kira-kira 6 juta. Pendetanya kira-kira 6 ribu. Gede ya. Nah tapi pernah itu cuma gara-gara disuruh gini sama fotonya kaisar. Enggak mau, seperti kita ini enggak mau. Tapi gara-gara enggak mau, banyak kepala melayang. Nah terus piye ayo? Ayo. Kalau misalnya gereja Indonesia mengalami gitu, lalu kita piye coba? Lalu datang ke sini, sembah gitu. Lalu kita berkata, oh tidak bisa, tidak bisa. Nah, piye coba? Ini kejadian sungguh loh saudara. Nah terus pendeta pada rapat, terus piye kita ini? Nah kita tetap pertahankan iman Kristen. Ya kepala kita hilang, kepala jemaat kita hilang, makin habis punah kita, terus bagaimana? Terus para pendeta ini ambil kesimpulan, sudah kita pura-pura saja. Jadi kalau mereka tentara Cina datang, tentara Tiongkok datang, hormat, itu kita pura-puranya saja. Tapi jauh di lubuk hati, enggak. Kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan keadaan begini ampunilah kami. Amin ya. Halo? Ada yang manggut, ada yang manggut apa ini? Apa kayak India? Ini tapi iya. Nek manggut malah enggak gitu. Menurut saudara gimana kira-kira? Akhirnya Tonghap berkata, pura-pura saja. Ayo seluruh jemaat kita pura-pura. Ayo para pendeta kita pura-pura. 3/4-nya pura-pura. Yang 1/4-nya berkata, jangan sampai. Lebih baik kami haptong daripada Tonghap. Ayo, saudara mau pilih mana? Ini gangguan, perlawanan. Ini kejadian sungguh. Jadi sampai hari ini Tonghap, haptong, ya enggak rukun. Cuma karena saya, dengan dua-dua ini saya harus bersahabat. Walaupun kita hanya kerjasama dengan Tonghap. Tapi karena ada haptong, itu dosen Abdiel yang haptong itu. Tiap Selasa saya ketemu, kami mengajar bersama. Jadi tiap Selasa saya datang, selamat pagi Pak Haptong gitu ya. Ya bukan Pak Jong namanya Pak Haptong. Selamat saya. Yang satu, Tonghap. Ayo, siapa yang Tonghap di sini? Siapa yang Haptong? Tonghap, Haptong. Nah. GIA, Gereja Imannya Aneh. Katanya gitu ya. Ada yang bilang, GKJ, gereja kurang jelas, katanya gitu. Jarene orang gitu ya. Ada guyonan, GKI, gereja kurang iman, gitu katanya gitu. Nah itu, GIA gimana aneh. Lepodo aneh kabeh toh. Jadi kalau ada kesulitan, terus bagaimana? Nah itu pilihan moral. Yang 6 itu tadi loh. Kalian saya bicara 6, Denis jangan ngobrol sendiri kalian. Ayo nomor 6, udah dari tadi saya jelaskan nomor 6. Loh. Kalian itu bagaimana? Itu godaan itu. Godaan apa pencobaan itu? Pencobaan untuk ngobrol. Jadi tujuan ujian ialah supaya kualitas kita naik.
hidup kita lebih tinggi. Kalau kita lulus, naik level, dipakai Tuhan, ditugasi Tuhan, dipercaya Tuhan, kasih tugas lebih besar. Kalau lulus, kalau nggak lulus ya bagaimana lagi? Nah lihat ayat-ayat berikutnya. Ayub 23 ayat 10, next. Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Kok nggak berani itu loh? Dia tahu jalan hidupmu. Kalau engkau diuji, engkau akan timbul seperti emas. Katakan amin dengan keras. Amin. Nah. 1 Petrus 1 ayat 7 berkata, maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, kesulitan, persoalan, tantangan yang bikin kita panas itu, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ujian itu semua enggak percuma, saudara. Ada maksudnya. Soal tong hap dengan hap tong nanti saudara boleh diskusi. Diskusilah itu di PD Bypass atau PD Merapi. PD itu jangan cuma mindahi kebaktian dari sini ke sana. Sama persis seperti kebaktian. Enggak. PD itu ya PD, doa, ya diskusi, ya bertumbuh bersama. Jangan cuma pindah ibadah dari sini ke sana gitu ya. Nah, kita sudah lihat Bapak Ibu, cobaan adalah kesulitan yang membuat kita sengsara, menderita, iblis, tapi tujuannya ialah supaya daya tahan kita makin tinggi, ketekunan kita makin hebat. Keteguhan hati kita, determinasi kita sebagai orang Kristen tidak mudah digoyahkan. Godaan dari iblis apa dari Tuhan menguji moral kita, iman kita. Jatuh apa enggak? Sedangkan ujian ialah pendadaran kita ini naik tingkat apa enggak. Untuk menguji kualitas iman kita. Jadi Anda mau pilih mana? Mau dicoba, apa mau digoda, atau mau diuji? Ayo. Kalau dicoba oleh situasi sulit, penderitaan, kesengsaraan, kehilangan orang yang kita cintai, atau dicoba oleh iblis, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan memilih hal yang bersifat jangka panjang atau jangka pendek? Kalau kita digoda oleh iblis atau oleh Tuhan itu tadi, atau oleh hawa nafsu kita sendiri, apakah kita punya iman dan daya tahan yang tinggi? Lalu kalau kita diuji oleh Tuhan, apakah kita akan lulus naik level lebih tinggi? Silakan pilih sendiri. Siapa yang mau pilih tiga-tiganya? Ayo berdiri. Bingung ya, aku pilih mana ini gitu kan. Di sana bunga, sana ada kembang. Tapi tiga-tiganya kan kita hadapi. Tiap hari kita dicoba, tiap hari kita digoda, tiap hari kita diuji. Sudah jelas ya? Siapa yang kemarin penasaran, sekarang sudah enggak? Oh ternyata begitu gitu coba. Cuma 1, 2, yang lain enggak, 3, yang lain 4, yang lain orang urusan. Ya wis enggak urusan enggak apa-apa.